perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Salam, puji Tuhan, kita kembali bertemu ibadah pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini yaitu tentang terang. Jadi tema di sini adalah jadilah kamu terang. Kita akan mengambil di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan, saudara, bahwa firman ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kamu adalah terang dunia. Di sini yang dimaksudkan adalah terang menerangi. Yang pertama-tama adalah menerangi seisi rumah tangga. Jadi kalau kita mempunyai pelita,
pelita itu hidup, bisa menerangi di dalam rumah itu, dan rumah itu bisa menerangi setiap orang yang ada di rumah itu. Mungkin di dalam rumah digambarkan bahwa kalau rumah sekarang itu banyak kamar-kamarnya, tapi zaman dulu itu rumah itu kamarnya mungkin sedikit, tidur bersama-sama. Jadi tidak ada suatu ruang-ruang dan lain sebagainya. Tapi bila mana lampu itu menyala, bisa menerangi semuanya seisi rumah itu. Yang kedua, yaitu menerangi setiap orang. Jadi yang pertama menerangi kita satu rumah. Yang kedua, kita bisa menerangi semua orang. Kami bacakan di dalam ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Itu yang pertama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Jadi di sini yang kedua bahwa perbuatan kita yang baik itu supaya diketahui banyak orang. Supaya apa? Supaya memuliakan Bapamu yang ada di surga. Di sini bahwa Yesus itu kita diumpamakan sebagai pelita. Pelita itu kalau hidup bisa menerangi di dalam kegelapan. Tetapi kalau pelita itu mati, tidak bisa menerangi di dalam kegelapan. Maka Yesus berkata, kamu menjadi terang dunia, berarti bahwa kita menjadi pelita yang hidup. Perbuatan kita yang baik, supaya diketahui oleh banyak orang. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Puji Tuhan, saudara. Di sini bahwa Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Jadi di sini saudara, bahwa kita sebagai anak Tuhan, Yesus terang dunia, kita menjadi anaknya. Dan terang Yesus itu menyinari kita. Dan menyinari kita. Dan kita juga menyinari orang lain. Supaya menjadi terang di dalam dunia. Kalau pada suatu malam, saudara, saya melihat bulan. Bulan itu bisa bercahaya. Karena apa? Karena ada terang matahari. Matahari menerangi bulan. Bulan menerangi bumi. Kita berpikir, apakah aku ini menjadi bulan? Jadi kalau terang matahari bisa menyinari bulan, dan bulan bisa menyinari bumi, dan bumi itu menjadi terang. Mungkin tidak hanya bulan, bintang itu disinari oleh matahari, dan matahari itu dan bintang itu maksud kami bisa menyinari bumi. Dan terang itu manusia bisa melihat terang dari bulan, dan bulan itu dari matahari. Dan manusia itu bisa berjalan di dalam kegelapan dikala waktu malam itu.
Saudara, saya ingat yaitu orang Majus ketika dia mencari Yesus di dalam kegelapan, dia hanya mencari bintang. Oh, itu bintang. Bintang itu bisa membuat terang, dan bintang itu sebagai petunjuk untuk mencari Yesus. Saudara, jadi kalau perintah Tuhan, kamu adalah terang dunia, menerangi seisi rumah dan menerangi di dalam lingkungan kita lebih besar, menerangi lebih besar lagi di dalam lingkungan kita. Tetapi jangan lupa bahwa terang itu pusatnya Yesus Kristus. Jadi di dalam firman dikatakan bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Ini saudara, firman itu siapa? Firman itu Yesus Kristus menjadi terang di jalan kehidupan kita. Firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan jalan terang menjadi jalan. Menjadi pelita, firman itu menjadi pelita bagi kakiku dan jalan. Kata balik. Mungkin bisa mencari ayatnya, saudara. Nah, di sini maksudnya bahwa firman itu pelita dan terang bagi jalanku, yaitu Yesus Kristus. Ya, saudara, itu. Jadi terang adalah Yesus Kristus. Dikatakan akulah terang dunia. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Injil Yohanes pasal pertama ayat 9 dan ayat 10. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Puji Tuhan, saudara. Jadi di sini bahwa terang yang sesungguhnya yaitu Yesus Kristus telah menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itu kesaksian daripada Yohanes. Ketika Yesus lahir di dalam dunia ini, Yohanes bersaksi bahwa terang sedang datang di dalam dunia. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Selanjutnya bahwa ia telah ada di dalam dunia. Jadi terang itu sudah ada di dalam dunia. Yesus itu merenovasi bumi. Yesus itu memperbaiki bumi. Jadi Yesus itu sudah ada di dalam dunia sebelumnya Yesus lahir di dalam dunia ini. Jadi dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini adalah peristiwa Yesus lahir di dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi di sini dunia itu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini peristiwa di dalam perjanjian lama. Yesus menjadikan bumi dan seisinya. Peristiwa yang kedua bahwa Yesus datang ke dalam dunia, mengatakan bahwa akulah terang dunia. Ini saudara. Jadi Yesus datang yang kedua, akulah terang dunia. Siapa yang mengikuti aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Saudara, puji Tuhan, kalau kita pada saat ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat baik, untuk menjadi terang dunia. Terang dunia bukanlah kita gambarkan seperti terang yang sangat luas. Tidak. Cukup kita bisa menerangi. Cukup kita menjadi terang. Kalau janda Sarfat sama Nabi Elia berkata bahwa buatlah aku roti bundar kecil. Jadi terang itu tidak mesti
luas lebar. Jadilah kita menjadi terang. Terang di dalam kegelapan. Kalau di dalam rumah tangga itu ada kegelapan, jadilah kita menjadi terang. Jangan kita menjadi kegelapan. Menjadi terang. Terang itu apa, saudara? Bisa menerangi. Terang itu artinya bahwa bisa melihat kebaikan dan kejelekan perbuatan manusia. Jadi kalau terang itu kita bisa melihat, tapi kalau gelap itu tidak bisa melihat. Jadilah kita terang di dalam dunia, jadilah kita terang di dalam rumah tangga kita. Ini adalah pesan Yesus. Dikala Yesus berkhotbah di bukit, banyak orang itu belum tentu dia percaya kepada Yesus. Tidak mesti. Semua orang di situ melihat banyak orang, bermacam-macam orang. Kamu adalah terang dunia, saudara. Ini jadi di sini bahwa Yesus berkata, kamu terang dunia, banyak orang di situ. Itu orang baik, orang jahat, anak Tuhan, bukan. Tapi Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Apa? Bisa menerangi kita keluarga. Bisa menerangi lingkungan kita. Tapi yang pertama-tama, saudara, kita bisa menerangi di dalam diri kita. Jadi kita ikut Tuhan. Terang Tuhan ada di dalam diri kita. Kita bisa menerangi orang lain. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, saudara. Terima kasih. Di sini Paulus menjelaskan dengan jelas. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ini Paulus, saudara. Paulus itu mungkin dia berkata, aku dulu hidup di dalam kegelapan. Tapi sekarang kamu adalah menjadi terang Tuhan. Jadi mungkin Paulus bersaksi di dalam dirinya sendiri. Paulus seorang penjahat, seorang pembunuh. Tetapi dia berkata, dahulu kamu ada kegelapan, tetapi sekarang kamu ada terang di dalam Tuhan, saudara. Terang di dalam Tuhan. Jadi kita jangan sampai lupa. Mungkin ada terang-terang yang lain, tetapi Paulus mengatakan terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, jadi kita hidup sebagai anak-anak terang. Mungkin mengeluh kita, apakah aku bisa hidup di dalam terang? Kalau kita dekat kepada Tuhan, setiap hari kita dekat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita bisa menjadi anak-anak terang. Karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Di sini, saudara, karena terang itu hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita bisa menguji diri kita. Apakah perbuatan kita? Perbuatan kita membuahkan apa? Kalau membuahkan tidak baik,
berarti itu bukan terang Tuhan. Tetapi kalau perbuatan kita membuahkan kebaikan kepada diri kita, kepada satu rumah, kepada orang lain, itu adalah terang daripada Tuhan. Dikatakan di sini ayat yang ke-10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, memang di sini ujilah itu memang sangat penting. Sebab apa? Sebab kita orang itu hanya membenarkan dirinya sendiri. Menguji dengan apa? Bukan dengan pikiran kita, bukan dengan pengertian kita, tapi menguji yaitu dengan firman Tuhan. Kalau kita bertindak yaitu berpegangan dengan firman Tuhan, saya percaya bahwa kebenaran hidup kita menjadi terang itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang terakhir di dalam Matius pasal yang ke-5 tadi, ayat yang terakhir. Yang ke-5, yang ke-18 mungkin. Matius 5, 14, 16. Matius 5 ayat yang ke-16. Ya. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan, saudara. Apa tujuannya Yesus mengatakan kamu menjadi terang dunia? Supaya apa? Supaya tingkah laku, tindak tanduk kita, percakapan kita menunjukkan perbuatan yang baik, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini saudara. Jadi kita hidup itu memuliakan Tuhan. Jangan memalukan di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Pada saat ini kita adalah hidup di dalam kegelapan, di dalam rumah tangga yang penuh dengan permasalahan. Maka di sini kita menjadi terang dunia supaya rumah tangga kita lebih baik di dalam menghadapi situasi yang pada saat ini. Saudara, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Engkau telah memimpin kami, Engkau telah memberkati kami, menguatkan kami, memberikan kesehatan kepada kami. Kami bersyukur dan biarlah firman-Mu menjadi satu petunjuk kami hidup di dalam situasi-situasi pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkatilah yang mendengar dan berkatilah yang percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah kita bisa menjadi terang dunia dan hidup kita memuliakan Bapa yang ada di surga. Kami juga tidak lupa berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Kami serahkan kepadamu, memimpin kami dari atas sampai yang terbawah di dalam mengatasi penyakit yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucapkan syukur pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.